Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perencanaan produksi massal pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Jadi, disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mengetahui yang pertama, pengertian dari perencanaan produksi massal. Selanjutnya, yang kedua, jenis perencanaan produksi massal. Yang ketiga, fungsi dan tujuan perencanaan produksi massal. Yang keempat, konsep dari perencanaan produksi massal. Yang kelima, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan produksi massal. Yang keenam, langkah-langkah perencanaan produksi massal. Yang ketujuh, keuntungan dan kerugian perencanaan produksi massal. Dan yang terakhir ini tugasnya nanti membuat analisis perencanaan produksi massal. Seperti itu. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan produksi. Jadi, apa sih perencanaan produksi itu? Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Misalnya, kita akan memproduksi produk suatu makanan atau minuman. Berarti produknya apa nih? Bakso misalnya. Lalu berapa yang akan kita produksi untuk satu periode ke depan? Misalnya 1 ton, 2 ton, 3 ton atau berapa ton. Nah, itu merupakan perencanaan produksi. Di mana perencanaan produksi ini merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam suatu perusahaan. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi, sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Hasil dari perencanaan produksi ini sebuah rencana yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Karena tanpa adanya rencana produksi yang baik, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Sehingga faktor-faktor produksi yang ada akan dipergunakan dengan boros. Seperti itu ya. Jadi, makanya penting sekali kita merencanakan produksi. Ingin seperti apa? Di sini ada hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan produksi. Yang pertama, kita mempersiapkan rencana produksi, mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Selanjutnya, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Misalnya, hari ini kita akan produksi bakso. Selanjutnya, nanti kita akan memproduksi nugget. Nah, kita membuat jadwal penyelesaiannya. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Jadi, kita rencanakan pengadaan komponennya apa saja nih yang dibutuhkan. Misalnya untuk produksi nugget, produksi bakso. Kita rencanakan itu juga. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Misalnya, stasiun ini, oh ini akan membuat nugget, yang ini akan membuat bakso. Nah, kita jadwalkan proses operasinya seperti apa sesuai order. Oh, kita ordernya hari ini berapa puluh, berapa ratus atau berapa kilo bakso dan nugget. Nah, kita rencanakan proses setiap unit ordernya itu. Selanjutnya yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Misalnya nih, ada yang memesan, saya membutuhkan nugget 20 kg misalnya. Nah, kita sampaikan kepada para pemesan, oh iya akan dikerjakannya pada bulan ini misalnya, di minggu segini nanti akan selesai pada minggu kedua. Atau misalnya hari ini, hari Selasa, nanti akan selesai di hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merencanakan segala sesuatunya agar apa? Agar konsumen tidak merasa jadi merasa ini kok nggak ada konfirmasinya gitu. Kok ini nggak jelas sekali. Nah, kalau sudah direncanakan produksinya, nanti akan jelas.
oh pada hari ini berarti pada saat hari Rabu dan Kamis misalnya itu adalah diproduksinya, Jumat nanti selesai hasil produksinya. Seperti itu. Jadi perencanaan produksi ini harus direncanakan secara matang. Jenis perencanaan produksi. Di sini ada perencanaan produksi jenis-jenisnya menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu ada perencanaan produksi jangka pendek dalam waktu 1 tahun atau kurang ya, dan yang kedua perencanaan produksi jangka panjang dalam waktu 10-30 tahun mendatang. Nah, apa perbedaannya? Jadi, perencanaan produksi jangka pendek itu yaitu disebut juga dengan perencanaan operasional, di mana penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan tadi dalam waktu 1 tahun atau kurang. Dan tujuannya untuk apa? Untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek ini berhubungan dengan pengaturan operasi produksi. Maka perencanaan ini tadi disebutnya perencanaan operasional karena mengatur proses produksi, operasi produksi. Selanjutnya ada perencanaan produksi jangka panjang. Nah, ini tadi membutuhkan waktu sekitar 10-30 tahun mendatang. Untuk apa tujuannya? Untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Seperti itu. Lalu, perencanaan produksi yang tepat bagaimana ya caranya? Jadi, perencanaan produksi ini mempunyai fungsi dan tujuannya, yaitu untuk mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Seperti itu. Nah, perencanaan produksi yang tepat kita harus mengacu kepada fungsi dan tujuan ini. Jadi, kita akan mendapatkan keuntungan yang optimal. Kita sudah membahas tentang perencanaan produksi. Sekarang kita akan membahas produksi massal itu apa ya? Nah, di sini ada dua kata yang berbeda. Ada produksi, ada massal. Di mana produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, massal. Massal itu apa ya? Massal itu adalah memproduksi barang tertentu dengan jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Seperti itu. Dan kesimpulannya, produksi massal dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus dengan kontinuitas yang tinggi dan tanpa henti, atau sistem produksinya dalam jumlah besar, dalam skala besar. Seperti itu. Ciri-ciri dari produksi massal antara lain, yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Berarti produk yang akan masuk ke dalam supermarket misalnya. Produk seperti snack, nugget, bakso yang besar kapasitasnya, sosis dan lain sebagainya. Biaya per unitnya rendah. Kenapa rendah? Karena diproduksinya secara massal. Berarti membutuhkan biaya peralatan itu hanya sekali tapi untuk kapasitas yang besar, sehingga biaya per unitnya rendah. Selanjutnya, bertujuan untuk menguasai pasar, karena diproduksinya massal, otomatis ini nanti akan disebar ke pasar yang luas. Nah, akhirnya akan menguasai pasar. Dijualnya di pasar bebas. Bisa misalnya tadi ya, seperti snack, makanan keripik, atau biskuit, dan lain sebagainya. Nah, itu dijualnya di pasar bebas. Bisa di supermarket, bisa di Alfamart, Indomart, di Jogja, atau dimanapun itu. Bahkan tidak hanya di Bogor, misalnya di luar kota, di luar provinsi, dan lain sebagainya. Dijualnya di pasar bebas, bahkan sampai ke lintas negara. Seperti itu. Hampir tidak ada variasi produk di sini. Misalnya produknya tadi makanan ringan seperti biskuit atau keripik
Nah, variasinya ya seperti itu karena diproduksinya massal. Jadi tidak ada variasi yang seperti apa ya, yang rumit gitu. Tidak. Karena sudah ada ketentuannya atau sudah ada resepnya, resepnya secara massal seperti itu. Terus harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Jadi tidak bisa kita langsung dikirimkan sebanyak-banyaknya, tapi kita stok nanti karena ada kemungkinan saat sudah habis di pasaran kita akan memproduksi lagi tapi butuh waktu yang lama, kita bisa mengeluarkan stok yang ada. Seperti itu. Nah, nanti bila terjadi kelebihan produk dalam perusahaan ini, misalnya stoknya itu lebih banyak, maka pasar nanti akan memaksa, maksudnya pasar akan memaksa perusahaan ini untuk melakukan promosi, diskon, hadiah agar produknya ini nanti cepat terserap seperti itu. Jadi ketika ingin memproduksi massal pun kita tadi harus punya perencanaan produksi agar tidak kelebihan produk yang terjual. Kalau toh kelebihan produk kita harus bisa gunakan itu untuk di stok masa tunggu produksi. Jadi jangan sampai kelebihan sekali dan akhirnya kita harus mempromosikannya atau memberikan diskon gitu. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi massal. Jumlah kebutuhan produksi per produk selama periode tertentu. Kebijakan persediaan terhadap jumlah persediaan bahan baku atau bahan pembantu, bahan setengah jadi dan barang jadi, kebijakan kapasitas mesin atau kapasitas produksi, tersedianya fasilitas produksi, tersedianya bahan baku dan bahan penolong serta tenaga kerja, jumlah produksi atau lot produksi yang ekonomis, jadwal produksi dalam satu periode anggaran tertentu, dan yang terakhir, skala produksi dan karakteristik proses produksi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi massal. Langkah-langkah perencanaan produksi massal. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, di sini ada 3 langkah untuk perencanaan produksi massal. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Yang ketiga, menetapkan skala produksi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu mengenai penelitian dan pengembangan produk. Sebagai wirausaha, kita tentunya atau sebagai manajer produksi ya, kita tentunya harus bisa meneliti atau mengembangkan produk yang ada. Di sini dibagi dua, penelitiannya bisa dari penelitian proses produksi atau penelitian produk, di mana penelitian proses produksi ini dimaksudkan untuk memperbaiki proses produksi yang sedang berjalan, yang sudah ada atau maupun terciptanya produk baru. Seperti itu. Contohnya nih, misalnya proses produksi dodol. Dimaksudkan agar nanti yang dihasilkan itu sesuai dengan standar produk yang telah ditetapkan. Atau bisa juga kita menciptakan produk lain selain dodol tapi menggunakan bahan baku atau bahan yang hampir mirip dengan dodol. Nah, selanjutnya penelitian produk. Di sini penelitian produk dimaksudkan untuk perbaikan produk yang sudah ada, tetapi disesuaikan dengan selera konsumen. Contohnya tadi nih, kita sudah mempunyai produk dodol. Nah, kita bisa memvariasikannya dari segi rasanya menggunakan rasa buah-buahan. Jadi ada dodol stroberi, dodol nanas, atau dodol mangga misalnya ya. Nah, atau bisa juga kita mengubah ukurannya. Biasanya ukurannya misalnya lonjong. Nah, kita ingin membuat bentuk love misalnya, seperti itu. Jadi seperti coklat ya, coklat-coklat yang berbentuk love. Nah, kita dari dodol nih. Bisa. Selanjutnya kemasannya. Kemasannya misalnya dari plastik, kita gunakan kemasannya dari aluminium foil misalnya, atau dari apapun itu. Nah, selanjutnya kita sesuaikan semua ini dengan selera konsumen. Bagaimana agar menarik dan dapat sesuai dengan selera konsumen yang ada di pasaran. Yang kedua, di sini kita mencari gagasan dan seleksi produk. Mencari gagasan ini
Dalam artian kita ingin mengembangkan produk kita. Kita bisa mendapatkan gagasan dari konsumen atau dari pasar, teknologi yang ada, maupun dari pihak ketiga, pihak ahli. Misalnya dapat gagasan apa? Nah, kita bisa mencari gagasannya dari tiga sumber tadi. Atau selanjutnya seleksi produk. Di sini seleksi produk itu kita memilih gagasan-gagasan yang ada, yang terbaik kita pilih. Mana yang sesuai, yang tidak mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Di sini kita harus memperhatikan faktor-faktornya. Misalnya persaingan. Kita harus melihat apakah perusahaan pesaing juga melakukan pengembangan produk. Kalau iya, bagaimana bentuk pengembangannya? Jangan-jangan nanti apa yang kita lakukan sama dengan perusahaan atau dengan pesaing kita, perusahaan lain ya. Selanjutnya persediaan bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong. Apakah bahan baku dan bahan penolongnya tersedia? Jumlahnya cukup banyak atau tidak? Nah, ini juga salah satu nih kita menseleksi produk ini sesuai tidak? Oh, misalnya tadi kita mau menggunakan variasinya stroberi, jadi dodol stroberi. Oh, ternyata stroberi banyak. Kita mudah mendapatkan bahan bakunya. Nah, ini bisa diambil nih gitu. eh, Produk ini. Selanjutnya, kualitas produksi yang diinginkan. Apakah perusahaan akan mempertahankan kualitas produk atau akan ada perbaikan kualitas? Nanti setelah dibuat akan ada lagi perbaikan kualitas produknya. Sulit tidak perbaikannya. Selanjutnya, resiko teknik. Apakah dengan pengembangan produk yang direncanakan akan berakibat pada proses secara teknis, misalnya perlunya mesin atau peralatan yang baru, atau kita membutuhkan tenaga ahli yang baru. Misalnya tadi kita membuat dodol stroberi. Kita misalnya membutuhkan peralatan untuk menghancurkan stroberi atau misalnya mengambil ekstrak sari stroberinya dan lain sebagainya. Nah, itu resiko teknisnya apakah kita pikirkan lagi, itu idenya bagus tapi beresiko tidak ya untuk kerugian perusahaan. Nah, selanjutnya volume penjualan yang diharapkan. Apakah dengan pengembangan produk dapat meningkatkan volume penjualan? Apakah perusahaan sudah puas dengan volume penjualan yang telah dicapai? Misalnya belum puas, nanti dengan adanya dodol strawberry akan meningkatkan, oh itu berarti ide yang bagus gitu ya, bisa dikembangkan. Selanjutnya, strategi perusahaan. Apakah perusahaan telah siap dengan strategi tertentu dalam upaya mengembangkan produk dan mempromosikannya dalam bentuk yang seperti apa dan bagaimana? Nah, itu juga harus dipikirkan dalam menseleksi produknya nanti, mau produk seperti apa. Di sini yang ketiga ada desain produk pendahuluan. Bila telah diputuskan nih, kita mau menggunakan produk yang mana yang akan dikembangkan, maka tahap berikutnya kita membuat desain produk pendahuluan, yaitu desain dari produk-produk yang terpilih untuk dikembangkan atau diproduksi. Desain produk ini kemudian nanti kita akan masuk ke dalam prototype. Diperlukan agar sebelum kita produksi, kita sudah benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan produknya. Seperti itu. Atau sesuai dengan permintaan dari pasar atau dari konsumen. Yang keempat, di sini ada pengujian. Yang dimaksudkan untuk menguji apakah produknya layak dikembangkan atau tidak nih. Baik dilihat dari potensi pasar maupun dari teknisnya. Selanjutnya ada yang kelima ini desain akhir. Apabila hasil pengujian produk sudah layak untuk dikembangkan, maka dibuatlah desain akhir. Nah, di sini sebelum diproduksi perlu dibuat prototipe baru, nanti diuji kembali sampai produk tersebut lolos uji secara teknis maupun potensi pasar. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, tadi setelah mencari gagasan dan seleksi produk, kita akan menetapkan skala produksi. Di sini kita tetapkan skala produksinya, penetapan waktu. Misalnya kapan nih kegiatan proses produksinya akan kita lakukan. Lalu penetapan kuantitas produknya, mau berapa banyak sih kita mengeluarkan. Tadi misalnya kita sudah mengambil ide atau produk barunya itu adalah dodol rasa stroberi. Nah, itu mau kita produksi kapan, mau berapa yang diproduksinya. Selanjutnya menghitung keperluan biaya. Berapa besar sih jumlah biaya yang dibutuhkannya?
Lalu penetapan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Cukup nggak sih dengan tenaga kerja yang ada atau kita perlu merekrut lagi yang baru? Selanjutnya, penetapan peralatan apa saja yang digunakan. Misalnya tadi ada penambahan peralatan untuk ekstrak stroberinya, rasa stroberi atau warna stroberinya. Nah, itu berarti kita nanti ada penetapan peralatannya. Lalu penetapan persediaan bahan baku yang optimal, yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita membutuhkan stroberi yang cukup banyak nih. Nah, kita tetapkan persediaan bahan bakunya seperti apa dan lain sebagainya. Itu merupakan langkah-langkah perencanaan produksi massal. Jadi harus diperhitungkan atau harus dipikirkan lebih matang dan lebih eh, lebih luas gitu ya jangkanya seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan dari produksi massal ini tentunya hemat biaya, karena jika kita buatnya banyak, kita akan menghemat biaya seperti listrik, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Efisiensi waktu, tentunya karena tidak sedikit-sedikit, kita langsung membuat banyak. Berarti misalnya hari ini kita membuat banyak, besok kita nggak usah buat lagi. Nah, itu efisiensi waktunya. Tingkat keakuratannya tinggi, tingkat produksinya cepat, karena kita butuh banyak, pasti kita cepat melaksanakannya. Seperti itu. Selanjutnya sekarang kekurangannya. Nah, kekurangannya ini yang pertama kegiatan produksinya sangat kaku. Kenapa kaku? Karena dibatasi tadi. Jumlah produksinya harus segini dan lain sebagainya. Terus bahannya dan lain-lainnya sudah ditetapkan, direncanakan. Kaku, menjadi kaku, jadi tidak bisa fleksibel. Kurang beragamnya variasi produk. Karena resepnya tadi sudah ada satu dan kita produksinya massal, ya sudah kita akan menutaskan produksi itu dulu, variasi itu dulu. Jadi kita tidak bisa beragam macam-macam. Misalnya inginnya ini di hari ini gitu. Tidak bisa. Selanjutnya biaya mesin mahal. Kenapa? Karena kita membutuhkan kapasitas mesin yang besar-besar. Produksinya massal, jumlah atau volume bahan baku yang digunakannya pasti besar. Nah, kita membutuhkan biaya mesin yang mahal. Karena mesinnya otomatis yang sudah besar, yang lebih canggih, dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Tentunya, jika kita belum mempunyai brand, kita belum membranding, kita belum mempunyai merek, nah itu sulit untuk menjamin produk ini akan laris di pasaran. Jadi sebelum kita memproduksi massal, kita harus punya brand atau punya merek dulu. Kira-kira ini akan laris di pasaran atau tidak. Jangan sampai nanti kita sudah memproduksi banyak, akhirnya mengalami kerugian karena tidak laris di pasaran. Nah, ini adalah kekurangannya jika kita memproduksi langsung besar kan? Seperti itu. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian, fungsi dan tujuan, kelebihan dan kekurangan, faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi massal, sekarang ada tugasnya. Tugas yang pertama, kalian baca ilustrasi ini, cerita ini. Selanjutnya, kalian isi pertanyaan 5 soal ini. Kerjakan ini di buku tulis produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, ini tugas yang pertama. Waktu deadline-nya akan saya tentukan nanti di Google Classroom. Selanjutnya ini ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini nanti kan sudah mempelajari ya tadi tentang materi perencanaan produksi massal. Sekarang kalian membuat miniatur perusahaan dan rencanakan produksi massal sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Misalnya kan tadi contohnya sudah dodol ya. Kalian yang lain, misalnya manisan, manisan buah, sari buah, atau apapun itu, bebas. Nah, di sini kalian nanti isi nama perusahaannya apa, produknya apa, merek produknya apa, lalu perencanaan jangka pendeknya kalian mau seperti apa saja, perencanaan jangka panjangnya juga mau seperti apa saja. Sudah, hanya dibuat seperti itu. Nanti ditulis juga di buku tulis produk kreatif dan kewirausahaan. Jangka waktunya akan saya umumkan via Google Classroom. Nanti seperti apanya, hasilnya tugas 1 dan tugas 2 harus difotokan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik.
Oke, alhamdulillah kita telah selesai. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materinya, kemudian ada tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Jika ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini, kalian boleh komentar di Google Classroom materi ini atau bisa menghubungi via WhatsApp ke Ibu ya. Nanti Ibu akan menjelaskan kembali apa yang kalian tanyakan, seperti itu. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam pembicaraan dan lain sebagainya tadi. Mudah-mudahan nanti bisa saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Selain itu, apa yang saya sampaikan atau apa yang Ibu sampaikan semoga dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.